bisnis parfum dengan bisnis-bisnis yang lain gitu. Ya sebenarnya yang lain juga ada juga. Maksudnya ini lebih parfum ini janji saya karena waktu pernikahan Adiba kan parfum ini menjadi souvenir hadiah dari Uje ke anaknya karena itu sebenarnya parfum peninggalannya almarhum. Akhirnya saya kasih ide buat ya udah ini buat souvenirnya Adiba aja, jadi dari almarhum buat Adiba buat pernikahan, jadi buat souvenir tamu yang hadir. Setelah itu kok banyak apa namanya teman-teman artis yang bilang parfumnya enak lo beli di mana gitu. Akhirnya sudahlah, akhirnya saya bilang anak-anak kita produksi aja gitu, biar semua bisa menikmati. Berarti itu parfum peninggalan almarhum memang masih ada di sini. Iya, jadi dulu dia ngasih sedikit parfum gitu, terus saya maneman gitu, ini sayang gitu ya, dan itu parfumnya saya masih ingat banget gitu. Akhirnya saya coba untuk apa namanya parfum untuk di gitu, dengan yang mirip seperti ini. Walaupun mungkin nggak hampir 5 kali nggak mirip banget gitu ya, tapi ya setidaknya mirip lah. Adiba sendiri supportnya seperti apa Umi untuk bisnis parfum? Adiba sendiri pas hubungannya seperti apa? Mereka support banget gitu, karena anak-anak juga bilang parfumnya enak gitu. Nemuin ramuannya yang mirip itu susah nggak Umi? Dan itu urusan orang yang pabrik sih, cuma ketika mereka racik dikirim lagi ke saya, kayaknya belum deh, ulangi lagi sampai akhirnya ya ini baru. Kita sempat berapa kali? Karena saya bilang 5 kali, karena saya bilang ini perpaduannya sih kalau nggak salah ini kayak dari bunga sama ada wangi oatnya gitu, wangi oat Arabnya, tapi nggak terlalu strong sebenarnya. Akhirnya di 5 kali baru akhirnya ini nih. Berarti Umi langsung turun ke Iya. parfum ya? Umi mengingatkan sama almarhum nggak sih dengan mencium wangi parfumnya? Iya, karena emang ini parfum kesenangan dia. Gitu. Dia suka banget parfum. Seberapa kangen sih Ya, kalau dibilang kangen ya hampir tiap hari kangen. Tapi kan saya bilang sama anak-anak, anggap aja ini lagi LDR-an kan gitu ya. Kalau orang lagi punya suaminya di luar negeri, misalnya kerjanya di luar kota, istrinya ya lagi LDR-an kan. Tapi LDR-annya komunikasinya pakai WhatsApp, pakai handphone lah gitu. Nah kalau saya kan komunikasinya pakai doa LDR-annya. Saya di dunia, dia di alam kubur. Biasanya kalau lagi kangen sama Uje gimana sih Umi? Doa lah. Ini baca puisi. Sekarang bisnis Nih, seneng banget ya. terus yang dijalanin ini Alhamdulillah. cara Umi jadi single untuk anak-anak aja Iya. dari sekolah ya. Jadi kalau ya beginilah cari apa ya, cari rezekinya gitu ya, ikhtiar kan Allah meminta kita ikhtiar, hasil akhirnya serahkan kepada Allah. Berserah bukan menyerah, karena saya tipe orang yang nggak mau menyerah, jadi saya berserah kepada Allah, tetap ikhtiar, dan hasil akhirnya pengennya ini bermanfaat gitu, semoga manfaat buat anak-anak saya, buat sekolah mereka gitu. Meskipun udah berapa tahun ini jalan? 12 tahun nanti ke depannya. Ya susah, semuanya pasti dirasain sendiri lah. Ya kan dipikirin sendiri. Anak bayar begini harus pikirin sendiri, semua sendiri. Makanya kalian yang masih pada punya suami nih ya. Ini belum. Yang punya istri mana coba? Yang pada punya istri, dijagain istrinya ya. Jadi KDRT ya, dijaga, dimuliain karena kesuksesan ente rezekinya banyak dari Amin. dari doa tengah malam istri nangis kan ente nggak tahu. Iya. Ini yang pada punya suami nih. Oh, diem aja nih. Udah Udah gitu. Oh iya, nah ini jagain, jangan disia-siain. Nanti kalau udah nggak ada, aduh semuanya dipikirin sendiri. Umi, kalau kangen gitu kalau kangen gitu sering ngomong juga ngasih ke anak-anak Umi gimana kangennya gitu. Kalau saya lagi kangen biasa ada penggantinya yang random banget. Kadang masuk kamar ngegodain apalah gitu, jadi ya udah kangennya hilang. Ada obat kangennya gitu ya. Kangennya dia bisa dengan segala kelakuannya gitu. Coba saja gimana sih di sekolah masih mahal atau Umi gimana? rasakan saat dari Uje nggak ada sampai sekarang kan banyak banget yang ada. Umi merasakan ini
apa sih yang Umi rasain gitu sekarang ini semuanya berubah? Ya, kan gini ya, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah itu tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita, gitu. Yang penting kitanya ridho, kitanya menerima takdirnya Allah, cintai, akhirnya Allah akan kasih kemudahan. Di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Di balik penderitaan akan ada kebahagiaan. Nah, saya merasakan ya alhamdulillah itu semuanya sudah lewat, walaupun pasti ujian pasti akan terus ada, ya kan? Ujian anak satu di luar negeri lagi menuntut ilmu itu juga ujian buat saya. Ujian gimana nahan rindunya, ujian gimana nahan yang ya Allah dia lagi apa ya, sedih gitu. Nah itu juga ujian kan gitu, anak juga ujian. Tapi alhamdulillah semua dinikmati dan saya merasakan selalu bahagia, selalu bersyukur. Tadi Umi bertanya terharu kenapa? Iya ini nggak ada di rundown soalnya dia. Kan gitu kan, makanya dia kan suka ngasih sesuatu yang kadang tiba-tiba aja. Orang tadi terakhir parade selesai gitu, tiba-tiba ada lagu terakhir. Ya terharu lah. Apa yang membuat Umi terharu? Liriknya diganti, bukan istriku ibuku. Jadi makin nyut gitu. Jadi dia ngerasain bagaimana perjuangan saya mungkin ya sewaktu mereka masih kecil-kecil gitu, saya nenteng kemana-mana gitu. Itu sampai sekarang masih ya Allah, sampai di titik ini saya bersyukur sekali diberikan anak-anak yang hebat, diberikan anak-anak yang masih mau menemani saya ketika saya lelah gitu, ada yang menghibur, tahu anak gitu. Saya ngerasain yang berat mungkin bukan saya aja, yang berat anak-anak saya semua ngerasain gitu. Karena kita tahu semua ketika mereka ditinggalkan ayahnya lagi kecil-kecil gitu. Jadi Gitu ketika loh, sampai di titik ini kadang suka ya Allah terima kasih banyak gitu. Kok hadirkan anak-anak yang terus bersama saya. Ya ketika saya di titik nol, di titik ketika saya kehilangan semuanya, ketika rumah terbakar, saya bingung tinggal di mana, saya sama anak-anak saya nanya, Umi kita tidur di mana, serah Allah aja. Itu hal terberat sih, maksudnya saya mengobati luka anak-anak saya mudah, tapi saya bersyukur anak-anak saya berusaha untuk mengobati lukanya sendiri selain bantuan saya. Jangan nangis mulu, capek. Tapi tadi Umi ada sedikit menarik dari Aziza dengan si Jamariska yang buat dan itu kan ada wolonya udah banyak deh Umi ya. Iya, Sempat ada ya Umi juga. dan mengalir aja gitu, nggak tahu sayanya juga. Dia ya gimana lah namanya anak muda ya, pengen mencairkan suasana biar kalian juga senang. Dapat berita yang baik kan gitu. Bilang kan ayo, bilang kan itu Berarti Umi ngedukung ya Umi ya sendiri gimana Umi? Dan ngedukung penuh ya Mia. Hah? Setuju dan ngedukung penuh gitu ya Mia. Ya apapun apa yang disenangi anak saya, apa yang membuat anak saya bahagia, pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia. Karena kan kebahagiaan itu kan ketika melihat anak-anak saya bahagia, saya nggak bisa bahagia sendiri kalau anak-anak saya nggak bahagia. Gitu. Jadi ya ketika mereka berhasil, ketika mereka sukses, mereka bahagia, mereka tunjukkan. Bahagia kan mudah ya, nggak harus menampakkan apapun gitu. Kadang ngobrol sama orang tua bisa bikin orang tua terhibur itu juga sudah sederhana banget bahagia gitu. Saya support apapun yang anak saya merasa dia bahagia. Aku nggak ngerti. Tapi kan awal Cynthia kenalnya gimana sih? Gimana sih Umi? Kedekatan Umi dengan Cynthia sampai datang gitu ke video Kan jatuh berarti nggak hidup. Ya karena memang saya kan memang undang kajian, jadi ya udah pas acara kan bajunya juga baju yang saya bikin tuh baju remaja kan, lebih kepada remaja. Makanya saya undangnya yang umusnya itu anak-anak remaja, Adiba, adiknya, ada sepupu, ada anaknya temen. Terus kok oke Cynthia juga pernah kerja sama sama Adiba juga kan. Terus akhirnya ya udah ternyata dia juga bisa. Dan ada satu baju yang memang overall gitu, dan aku bilang ini kayaknya cocok
banget nih dipakai Cynthia gitu kan, karena kan memang dia tomboy tapi masih muslimah gitu. Jadi akhirnya ya sudah dia pakai dan dia mau. Melihat sosok Cynthia Cynthia Mariska sendiri seperti apa Umi? Pak bener sih gantian deh. Gimana melihat sosok? Mukanya sama loh. Kacamatanya sama. Cynthia bagaimana? Yaudah, mulai yaudah. Melihat sosok gimana? Cynthia sama Abiza Rajo. Melihat sosoknya. Bagaimana sosoknya Cynthia di mata orang? Iya, dia anak yang baik ya, baik. Dia gini, dia juga kehilangan sosok ayahnya, ya kan? Dan dia hidup bersama mamahnya dan saya melihat Cynthia seorang wanita yang anak yang bekerja keras. Dia apapun dia lakukan, dia membahagiakan orang tua. Ini yang luar biasa. Dia kuat soleha. Tampilannya tomboy kan kita nggak bisa lihat hanya dari tampilan saja. Pokoknya yang penting baik, siapapun kan jodoh itu di tangan Allah ya, bukan di tangan netizen. Netizen hanya perantara saja, tapi semua kembalikan kepada Allah. Saya kembalikan kepada Allah. Ya fokus dong sama parfum aja launching ini. Oh, iya. Kalian mah. Ini dapat support dari Kan saya Selin gimana dimarahin nih? loh sama Abiza. Ya, alhamdulillah Selin juga mau apa namanya, banyak lah teman-teman tadi, ada Mbak Ineke, ada Usi, ada Selin, ada Aura Kasih, itu luar biasa. Itu cara dakwah saya ya ke mereka, itu saya ajak-ajakin dengan baju muslim. Kan kita nggak tahu ya, bisa jadi doa, ada mereka berhijab. Iya, cantik banget, dia cantik banget. Melihatnya bagaimana? Banyak gitu yang Ya kan dia sedang belajar, jadi hargain lah prosesnya dia sedang belajar. Tapi ngelihat kondisi Selin gitu, Sama nggak sih kayak Umi mungkin para wanita Ya, dengan anak-anaknya luar biasa. Perempuan ibu yang hebat, yang tangguh, yang kuat, yang nggak pernah mau menampakkan apa ya kelemahannya di depan orang. Pokoknya harus kuat di depan anak-anak. Ya, buat mantu saya, buat Egi. Ini tuh ketika saya lihat fotonya, karena kemarin-kemarin sebenarnya kan ngajakin, ayo Mi ke Jeddah sama Adi Baju, karena pas acara jadi nggak bisa. Terus saya bilang, Gi, umroh gitu. Wah, belum tahu tuh bisa atau enggak, soalnya padat banget jadwalnya kan gitu. Takutnya nggak dibolehin. Nah pas tadi pagi tuh saya jam berapa ya? Jam 2 pagi saya ngeliat sosial media, dia umroh, itu seneng banget, saya langsung nangis karena kemarin pas kita setelah dia nikah kita ajakin umroh tuh belum bisa gitu. Kadang kita cuma bertiga, dengan Egi nggak ikut. Umroh sama keluarga juga, keluarganya Egi juga, Egi nggak ikut. Jadi dia emang udah pengen banget, kayak pas lihat fotonya itu dia seneng banget saya saya langsung di grup kan, udah sampai Mekah, ya alhamdulillah gitu, diizinin walaupun cuma sebentar, tawaf, sa'i, ngelakuin kewajibannya umroh dan sa'inya, selesai langsung pulang dan latihan. Semoga apapun yang kau langitkan, yang kamu langitkan jadi kemenangan timnas ya. Umi tadi bilang juga kalau Selin kan sedang belajar, tadi Umi bilang sudah berapa lama nih belajar sama Umi? Nah, kalau sama saya baru kok gitu. Baru belajar nanya-nanya. ada cerita mungkin sharing-sharing sama perempuan untuk berjuang jadi single parent. Pokoknya saya lihat dia sisi kuat. tapi ngelihat keadaan Selin seperti apa, Umi? Tanggapannya mengenai Jennifer yang diajak Ustaz Derek umroh juga sebenarnya. Alhamdulillah, semoga apa namanya bawa kebaikan. Umi terakhir, Umi kondisi Selin seperti apa sih Umi terkait yang habis dapat kabar soal Stephen gitu? Aku nggak tahu, tadi akan curhat ke situ-situ. Ya, lihat tuh parfum kayak baju kayak Oh, gitu iya. ditanya yang lain-lain. Parfumnya Ini jual parfum balik lagi sekolah anak makin mahal atau gimana, apalagi ini jualan parfum. Ya kan semua kan pasti apa namanya ya, semuanya kayak ya bukannya sekolah kan panjang ya, anak-anak saya kan panjang ininya apa namanya masih panjang lah, masih sekolah, nanti SMA, nanti kuliah, jadi ya harus ikhtiar terus namanya single parent, cari sendiri jadi. Buat
tabungan ya Mi? Dan memang buat saya juga ada pembangunan buat rumah yatim yang amanahnya almarhum kan. Jadi memang saya kepengen mewujudkan rumah yatim, bapak yatim, benar-benar yatim yang nanti mereka free, mereka yang di sekolah mereka sekolah di situ, orang tuanya ibunya juga tinggal di situ karena saya ngerasain gimana ketika anak saya yatim gak punya tempat tinggal. Dan saya terpikir bahwa anak-anak yatim di luar sana jika ibunya meninggal dia bingung dia tinggal di mana. Jadi saya bikin itu rumah, ya udah itu rumahnya dia. Sampai nanti ibunya dia meninggal dia nggak akan bingung tinggal di mana, jadi itu rumahnya dan saya ayah dan ibunya. Juga membantu hal sekolah. Iya. Nah, anak saya kalau ada rezeki, masya Allah mereka dapat ya. Oh iya harus saya udah kosongin dan keluarga besar semuanya, keluarga besarnya ini juga. Oke, thank you.